Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok anak bawah. Perkenalkan, nama saya Nurandra Satya Adi. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Kemudian, anggota saya yang pertama bernama Muhammad Zaki Adrian dan yang kedua bernama Zainal Muntakir. Kali ini saya akan membahas tentang kajian literatur sistem informasi pengolahan masjid. Yang pertama, pendahuluan. Masjid adalah tempat beribadah dan tempat berkegiatan keagamaan bagi umat Islam. Selain digunakan untuk beribadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat pengembangan diri masyarakat dan untuk kegiatan sosial. Seiring dengan pengembangan zaman dan teknologi, pengolahan masjid diharapkan dapat beradaptasi dengan pemanfaat teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien. Pengelolaan masjid seringkali menghadapi berbagai masalah. Masalah yang sering terjadi seperti pencatatan, penyampaian informasi, dan pendataan jamaah, dan hal lain sebagainya. Hal tersebut tentunya menyulitkan pengurus masjid dan menghambat kegiatan yang akan dilakukan di masjid. Sesuai dengan perkembangan zaman, untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang mudah dan cepat diakses, diperlukannya adanya sistem informasi yang dapat menyediakan informasi terkait masjid yang berhubungan dengan kegiatan di masjid. Adanya kajian literatur ini akan membantu dalam membangun landasan teoritis bagi peneliti. Dengan mempelajari literatur, peneliti dapat memahami konsep-konsep sistem informasi pengolahan masjid yang dikembangkan sebelumnya oleh para ahli dalam bidang yang sama. Kajian literatur ini membantu memahami topik yang sedang diteliti dengan lebih baik dan membuat struktur kerangka kerja untuk penelitian mereka. Kemudian kita akan lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu metode PRISMA, yaitu Preference Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Kemudian analisis jurnal, peneliti dilakukan dengan menganalisis jurnal dan membuat ringkasan yang sesuai dengan tujuan peneliti. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan literatur, melakukan pencarian, dan menguji artikel. Kemudian langkah-langkah yang pertama yaitu pengumpulan literatur. Oke. Literatur dikumpulkan dengan cara mencari pada database penyedia jurnal. Jurnal dapat dicari menggunakan web. Kemudian kita akan melakukan pencarian. Akses yang dipakai untuk pencarian artikel yaitu kita menggunakan pencarian dari Google Scholar yang kemudian menggunakan kata kunci yaitu sistem informasi pengolahan masjid dan pengembangan sistem informasi masjid. Kemudian menguji artikel. Menguji artikel yaitu kita menggunakan rentang waktu artikel pada tahun 2019 sampai 2022. Dikarenakan sumber yang digunakan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, artikel tersebut ditinjau agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Langkah-langkah penguji yaitu mengikuti pada gambar di samping, yaitu screening artikel, pencarian tahun dibuatnya artikel, dan mencari inti hasil dari artikel. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zaki Adrian yang akan membahas hasil. Selanjutnya pada bagian hasil, di sini kami mengambil 5 jurnal. Nah, untuk yang pertama, jurnal pertama menggunakan metode waterfall. Untuk hasil penelitiannya yaitu pengolahan masjid berbasis web dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen laporan keuangan, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan penerimaan donasi secara online. Selanjutnya yang kedua yaitu pengujian dengan menggunakan black box. Nah, untuk hasilnya yaitu pada hasil pengujian tidak menunjukkan adanya kesalahan pada sistem informasi. Yang ketiga, metodenya yaitu menggunakan metode analisis dan observasi. Untuk hasilnya yaitu sistem informasi pada Masjid Al-Ikhlas yang telah diteliti berhasil memperlihatkan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keamanan pengelolaan data. Nah, untuk yang keempat yaitu menggunakan metode UML, dan untuk hasilnya yaitu penelitian ini berhasil menghasilkan prototipe sistem informasi yang mempermudah proses pengelolaan dan penerimaan pengeluaran dana dan berhasil meningkatkan transparansi bagi para donatur. Nah, untuk yang kelima yaitu menggunakan metode UML dan ERD.
Hasil penelitiannya yaitu sistem informasi ini eh, dapat mengelola kas untuk masjid, yaitu bisa meningkatkan efektivitas dalam pencatatan keuangan yang masuk dan keluar dan rekapitulasi dan pembuatan laporan. Selanjutnya pada bagian pembahasan. Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, sistem informasi yang baik untuk pengelolaan masjid yang berbasis web, yaitu sistem informasi yang mampu memuat informasi seperti profil masjid, sistem administrasi, dan jadwal kegiatan di masjid. Nah, dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu meringankan tugas pengurus masjid, yaitu dalam contoh pencatatan laporan keuangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, pengurus masjid sebagai orang yang memiliki akses untuk mengelola sistem informasi ini harus diberikan pelatihan agar mampu menggunakan sistem informasi ini secara maksimal. Selain itu, dari segi sistem, eh, web ini harus didesain yang menarik dan mudah dimengerti agar dapat digunakan oleh semua kalangan. Dengan adanya sistem informasi dalam pengelolaan masjid, peneliti menyimpulkan bahwa yang pertama, peningkatan efektivitas. Dengan diterapkannya sistem informasi pengelolaan masjid, pengurus masjid dapat mengelola berbagai aspek operasional dan dengan lebih efektif. Sistem ini memungkinkan pengelolaan administrasi, keuangan, dan kegiatan masjid dilakukan secara terintegrasi dan otomatis. Yang kedua, pengurangan kesalahan. Sistem informasi membantu dalam meminimalkan kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan manual. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, data yang dimasukkan akan lebih akurat dan mudah untuk diverifikasi. Hal ini sangat penting dalam pencatatan keuangan dan administrasi, di mana kesalahan itu bisa berdampak besar. Yang ketiga, kemudahan akses informasi. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkini tentang kegiatan dan layanan yang disediakan oleh masjid melalui sistem informasi ini. Informasi mengenai jadwal sholat, kajian, kegiatan sosial, dan pengumuman lainnya dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui website atau aplikasi mobile yang terhubung dengan sistem informasi masjid ini. Yang keempat, dukungan kepada pengurus dan masyarakat. Pengelolaan masjid yang lebih baik melalui sistem informasi memberikan banyak manfaat baik bagi pengurus maupun masyarakat. Bagi pengurus, sistem ini menyediakan alat yang membantu mereka dalam menjalankan tugas dengan baik dan efisien. Sementara itu, masyarakat mendapatkan keuntungan dari transparansi dan akses informasi yang lebih baik. Dalam daftar pustaka, kami mengambil referensi dari Google Scholar. Referensi yang pertama ditulis oleh Marlinda, Hermawan, dan Fauzi. Referensi kedua ditulis oleh Hendry, Hasiholan, Ferian, Hasatmoko, dan Yulianti. Referensi ketiga ditulis oleh Haryono. Referensi keempat ditulis oleh Purnasari dan Haratiwi. Referensi kelima ditulis oleh Ardiansyah, Falasaputra, dan Adiwi Sastra. Referensi keenam ditulis oleh Hidayatullah dan Neni Rosmawarni. Ya, itu tadi adalah hasil dari presentasi kelompok anak bawah. Eh, Jika ada salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.